Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Rahmat dan anugerah Tuhan. Berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Saya bacakan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Jemaat dikasih Tuhan, bersyukur hendaklah menjadi gaya hidup kita. Tapi sekali lagi, bersyukur itu harus keluar dari dalam hati kita. Rasa syukur itu bukan sekedar ucapan, tapi rasa yang keluar dari hati. Karena itu mengucap syukurlah dengan segenap hati, dengan ketulusan, dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Ya, jadi bersyukur gaya hidup kita yang didasari dari dalam hati. Jadi sekali lagi bukan hanya kebiasaan saja. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Orang sering berkata puji Tuhan, tapi betulkah itu dari hati? Harusnya lah itu juga dari hati, ya. Dan aku mau menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Nah, saya sering sampaikan dua hal penting yang senantiasa harus ada dalam hidup kita. Yaitu apa? Bersyukur dan bersaksi. Ketika engkau ditolong Tuhan, jangan lupa bersyukur dan bersaksi. Ketika engkau diberkati Tuhan, jangan lupa bersyukur dan bersaksi. Ya, bersyukur ini artinya kita datang kepada Tuhan, menaikkan syukur, mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, tetapi bersaksi ini berarti apa? Menceritakan perbuatan Tuhan kepada dunia, kepada orang lain, sehingga orang boleh melihat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Ya, jadi dua hal ini penting untuk jadi pegangan bagi kita. Dan bicara tentang bersyukur, tidak usah menunggu sampai kita mengalami hal yang dahsyat, yang luar biasa baru bersyukur. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dalam segala hal, dalam kesusahan, dalam kesenangan, dalam hidup yang sedang diberkati, hidup dalam kekurangan, sedang sehat, sedang sakit, sedang sukses, atau mungkin sedang kurang sukses, atau apapun itu, ya segala hal itu tidak harus selalu yang luar biasa. Karena sesungguhnya Tuhan menyertai selalu hidup kita. Jadi bersyukurnya bukan karena masalah yang telah selesai. Bersyukur bukan karena kita sedang diberkati luar biasa. Sebaliknya juga bukan bersyukur karena kita punya masalah yang gede, bukan. Bersyukurlah karena Tuhan. Mengucap syukurlah karena Tuhan. Kenapa karena Tuhan? Karena sesungguhnya Tuhan sudah berfirman bahwa Dia menyertai kita senantiasa.
dalam skala keadaan kita. Senang, susah, sehat, sakit, sedang diberkati, kekurangan. Tuhan menyertai hidup kita. Bahkan firman-Nya berkata, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ada penyertaan Tuhan dalam segala keadaan kita. Karena itu kita harus bersyukur karena Tuhan. Bukan karena masalah. Ya, apalagi diberkati Tuhan. Ya, kita lebih bersyukur lagi. Ya, dalam kondisi susah saja kita harus bersyukur, apalagi sedang diberkati. Nah, artinya segala hal keadaan hidup kita jangan sampai mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, karena memang Tuhan tidak berjanji hidupmu nggak punya masalah lagi, tapi Tuhan berjanji menyertai. Ya, jadi bersyukurnya karena penyertaan Tuhan ini, bukan karena masalahnya. Ya, oke. Yang kedua, selain bersyukur, jangan lupa menceritakan perbuatan Tuhan atau bersaksi. Ya, saya sampaikan tadi kalau bersyukur itu kita kepada Tuhan, kalau bersaksi kepada sesama, menceritakan apa yang Tuhan sudah sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Tuhan mungkin sedang melakukan sesuatu atau Tuhan sudah melakukan sesuatu. Jadi artinya bersaksi ini menyatakan kepada orang lain bahwa sesungguhnya kita ini ada dalam penyertaannya. Kita mengimani ada Tuhan yang menyertai kita. Ya mungkin kita sedang dalam proses. Bukan berarti kalau kita sedang dalam masalah, dalam proses tidak bisa bersyukur, tidak bisa bersaksi. Bukan. Tetap kita bisa bersaksi. Ya, di tengah badai sekalipun kita tetap berdiri karena Tuhan. Itu menjadi kesaksian. Mungkin badainya belum berakhir, tetapi kita sudah punya iman bahwa Tuhan pasti menyertai dan menolong hidup kita. Dan lihat apa yang terjadi. Orang-orang yang suka bersaksi tentang Tuhan, orang-orang yang suka bersyukur karena Tuhan, hidupnya akan banyak mengalami perkara-perkara ajaib. Bahkan mujizat demi mujizat akan terjadi. Karena orang yang selalu bersyukur dan bersaksi, ini berarti orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Dan Tuhan pasti akan lebih lagi buat perkara dalam hidupnya. Sehingga orang-orang boleh mengenal Tuhan melalui apa yang dia alami. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadikan hidup kita menjadi kesaksian. Dan jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaanmu. Jangan nunggu sukses, diberkati berlimpah baru bersyukur. Apapun dalam segala keadaan, bersyukurlah. Dan jangan lupa juga selalu bersaksi tentang Tuhan. Ingat, tentang Tuhan, bukan tentang diri kita. Dan biarlah melalui itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan, menyadarkan, dan juga menuntun kami, untuk kami senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan juga bersaksi kepada dunia. Karena kami percaya bahwa apa yang Kau firmankan terjadi dan digenapi dalam hidup kami. Kalau Kau izinkan kami mengalami proses, itu pun alasan untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan dan bersaksi kepada semua orang bahwa perkara-perkara yang ajaib pasti terjadi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mohon selalu tuntunan dan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.